saya Widya Pusparingga, mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 2, jurusan Sosiologi, Universitas 11 Maret Surakarta. Berikut video uji kinerja yang telah saya lakukan hari ini, Selasa 24 November tahun 2020. Mohon doa restunya untuk kelancarannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, guru mengunggah LKPD dan bahan ajar di Google Classroom. Kemudian siswa yang sudah membacanya akan memberikan komentar siap belajar. Guru juga mengunggah bahan ajar dan LKPD di WhatsApp Group untuk siswa yang tidak bisa mengakses Google Classroom. Sebelum memulai pembelajaran, guru memberikan link Zoom Cloud Meeting kepada siswa di grup WhatsApp kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas 12 IPS 3 dan IPS 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, sudah siap belum? Hari ini kita belajar mengenai sikap kritis dalam menghadapi globalisasi. Sudah siap? Ya, Bu. Insya Allah. Pastikan ya sinyalnya tolong diamankan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita doa dulu ya. Tolong dipimpin salah satu Intan. Kan silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu, masih bisa bertatap muka. Ibu lihat semuanya dalam keadaan sehat walafiat untuk hari ini. Nah, kita patut bersyukur ya, karena di sekitar kita tuh lagi zona merah, tapi kita masih bisa tertawa bersama teman-teman, masih bisa bertatap muka, masih ceria, masih terlihat cantik semuanya seperti ini. Nah itu. Kira-kira di sekitar kalian ada nggak yang terkena COVID, positif COVID di tempat tinggalmu? Ada, Bu. Ada. Alhamdulillah. Di wilayah mana, Anita? Sama ya? Ada. Oh ada, tetap ya Nek. Ya hati-hati aja ya. Ya pesannya masih sama sih, pakai masker, terus jaga jarak. Nah itu. Apalagi kita nggak bisa ngelihat ya penyakitnya tuh tidak kasat mata gitu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini dengan Ibu Widya Pusparingga, guru sosiologi kalian, kita terlebih dulu mengucapkan yel-yel ya. Yel-yel. Yel-yel. Seman Sabah. Jaya. Lemas, kurang kompak. Seman Sabah. Jaya. Alhamdulillah. Anak-anakku semuanya tetap produktif selama masa pandemi ini, nggih. Kalau ada kegiatan di sekolah tetap diikuti. Nah, sebelumnya kita nyebutnya ya. Kita kembali ke pembelajaran yang lalu. Yang lalu itu kita belajar masalah sosial di era globalisasi. Masalahnya apa aja ya? Siapa yang bisa menyebutkan masalah sosial di era globalisasi? Konsumerisme, terus apa lagi? Kerusakan lingkungan. Terus budaya populer. Oke, ada lagi? Kurang lebih itu ya sudah cukup ya. Share screen dulu. Kelihatan tidak layarnya? Kelihatan ya. Di layar ini kita lihat slide keduanya. Nah,
sebelumnya Ibu mau tanya dulu ke kalian, upaya apa yang sudah kamu lakukan untuk menghindari pengaruh negatif sosial media? Sosial media yang kamu pakai apa saja? Instagram. Like. Twitter, ya. Twitter masih ada ya, TikTok itu juga sosial media. Nah, di Instagram itu seringkali kita menemukan banyak banget berita hoax. Nah, cara kamu ketika kamu menemukan berita-berita seperti itu, bagaimana tanggapan kamu dan cara kamu menghadapinya? Ya. Coba salah satu boleh menjawab. Iya, Karera. Tidak langsung percaya, betul. Kita konfirmasi dulu. Terima kasih Karera jawabannya. Untuk selanjutnya, jadi dari kita belajar yang kemarin itu masalah sosial, kita jadi peka. Oh, di lingkungan kita itu ternyata banyak sekali masalah yang sebenarnya itu mungkin kita bisa anggap ada atau kita bisa anggap tidak ada, tapi itu kita rasakan akan berdampak kepada kita. Nah, kita pinter-pinternya saja menggunakan sosial media boleh, tapi ya kita harus menyaring gitu. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita belajar mengenai ini, sikap kritis dalam menghadapi globalisasi. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, kemarin Ibu sudah upload bahan ajar di Google Classroom. Itu kemarin juga alhamdulillah sudah download ya. Sudah semuanya download dan LKPD juga. Nah, kita hari ini mengacu kepada itu. Baik, ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Kelihatan ya? Jadi kita hari ini tuh belajar dengan Google Classroom, Zoom Cloud Meeting, WhatsApp Group, YouTube, dengan menggunakan problem based learning. Jadi kita belajar dari masalah di sekitar kita. Jadi setelah kamu melihat nanti ada video globalisasi, kamu bisa mengkomunikasikan sikap kritis apa yang bisa kamu lakukan dalam bentuk vlog. Ya, karena nanti tugas akhir kita adalah membuat vlog. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, kamu dapat menumbuhkan sikap religius, disiplin, mandiri, kerjasama, berani, mengemukakan pendapat. Jangan malu ya, nanti ketika pembelajaran kalau misalnya kalian ada pendapat, sampaikan saja. Ada pertanyaan, sampaikan saja. Dan inovatif, kreatif, karena nanti tagihan kita adalah vlog, tanggung jawab, dan diskusi. Oke. Jadi kira-kira ini yang kita pelajari hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, selain menggunakan bahan ajar yang sudah Ibu berikan ke kalian bisa menggunakan juga sumber belajar dari internet boleh, dan dari YouTube juga boleh. Nah, termasuk ini, berikut ini Ibu sajikan ada satu video yang Ibu ambil dari YouTube. Silakan dan selamat menyaksikan. Tolong diamati videonya. Kalau sudah diamati, nanti ada fenomena apa di dalam video itu, terus cara mengatasinya bagaimana. Masyarakat kekinian kecanduan dengan gaya hidup baru dalam beraktivitas ekonomi, yaitu apapun serba online. Mulai dari belanja, transportasi, hingga plesir, semuanya serba di smartphone. Momentum ini menjadi pendorong lahirnya raksasa bisnis baru. Bermula dari sebuah konsep, kemudian berubah menjadi startup. Kini startup menjelma menjadi korporasi dengan valuasi di atas 1 miliar dolar Amerika atau lebih dari 13 triliun rupiah, dan biasa disebut sebagai unicorn. Mulai dari Gojek, Tokopedia, Bukalapak, hingga Traveloka. Ini bukan hanya tentang belanja, bos. Ini bukan cuma tentang kita menyediakan fasilitas bayar di payment gateway, tapi ini tentang 4 huruf, data. Unicorn ini bisa memprofiling aktivitas kita sehari-hari. Once mereka bisa tahu aktivitas kita, apa yang kita favoritkan, kapan kita belanja, apa yang kita mau, itu mahal sekali harganya. Bahkan ekonom di dunia sudah sepakat bahwa data pentingnya melebihi komoditas minyak yang dulu pernah menjadi primadona di tahun 80-an. Data adalah masa depan. Investor asing
sangat-sangat tahu apa yang mereka inginkan, data. Tapi ingat juga bahwa Kemenkominfo mengatakan mereka sudah melindungi walaupun baru dengan Permenhub, belum dengan undang-undang perlindungan data konsumen, itu nanti akan dimasukkan ke dalam undang-undang tersendiri meskipun belum menjadi prioritas. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah apakah ini bentuk sebuah kolonialisme zaman now? Itu masih menjadi pertanyaan untuk kita. Nah, kira-kira fenomena apa itu? Fenomena apakah itu? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan salah satu. Neokolin. Karera ya, Karera. Ada fenomena apa itu Karera? Neokolonialisme. Neokolonialisme. Lalu video itu tadi tentang apa? Tentang banyaknya investor asing yang menanam saham di Indonesia. Betul sekali. Itu bahaya nggak sih? Bahaya. Bahaya. Lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Atau Berpegangan teguh pada norma-norma sosial, pada norma-norma yang ada. betul, Terus Ya. mewujudkan lokalisasi, betul. meningkatkan sumber daya manusia, sama menimbulkan sikap cinta budaya. Betul sekali. Gimana cara lainnya supaya terhindar dari hal itu? Itu Bu, kalau seumpamanya mendaftar aplikasi itu jangan pakai data yang asli. Oh iya, pasti ya, fake ya. Tapi jangan Ya. fake untuk menipu orang ya. Oh, sosial media pakai fotonya Song Hye Kyo, padahal isinya ya kayak ginilah kita gitu. Ya itu, boleh saja untuk tujuannya menjaga privasi. Nah, dari video tersebut dan dari apa yang sudah kalian sampaikan tadi, nanti mohon untuk ditambahkan, kemudian diketek, selalu dikirim di WhatsApp grup masing-masing ya, untuk pengambilan nilai Ibu ambil dari itu. Ibu tunggu itu nanti sekitar jam 6 sore ya, karena hanya ada 2 soal kan. Silakan kalian jabarkan, kalian analisis secara mendalam. Ada pertanyaan nggak, Nak? Setelah ini ada pertanyaan buatan mengenai tadi video? Belum, enggak? Bu. Belum. Oke, kalau belum ada kita lanjutkan ya. Jadi kalau disimak di LKPD, tugas kita yang kedua itu adalah kalian melakukan diskusi. Kalian observasi, mengamati bersama kelompoknya. Kelompoknya udah Ibu bagi di grup WhatsApp, itu kan ada kelompok-kelompoknya ya. Nah, itu silakan dari kelompok itu kalian melakukan diskusi. Ada beberapa topik yang Ibu sampaikan, ada mengenai penggunaan aqua galon sekali pakai, minuman galon sekali pakai, ada juga cyberbullying dan sebagainya. Bisa disimak di LKPD dan kelompoknya sudah Ibu bagi. Nah, itu silakan kamu amati di lingkungan kamu, terus kamu paparkan hasil diskusimu. Gimana sih cara menghadapi, sikap kritis dalam menghadapi fenomena itu dalam bentuk vlog. Vlognya itu ada sekitar 3 menit ya, nanti sekitar 3 menit tiap kelompok, dan Ibu beri batasan waktu untuk membuat vlognya nanti kira-kira jam 2 ya, itu selesai. Tidak, kalau mau pakai aplikasi editing boleh, tidak menggunakan aplikasi juga boleh aja, tapi sekitar 1 jam nanti usahakan bisa selesai. Untuk video yang sudah kalian buat, silakan untuk dikirimkan ke grup WhatsApp kelas G. Kemudian untuk khusus kelompok 2 dan kelompok 3, tolong diupload di YouTube, nanti bisa kita berikan komentar bersama ya. Itu sebagai ganti dari presentasi.
Warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama aku, Harumia Bersari. Aku hari ini mewakili kelompok 3 buat menjelaskan permasalahan sosial tentang permainan tradisional digantikan oleh game online. Oke guys, buat kalian yang belum tahu apa itu permainan tradisional, di sini aku bakal jelasin. Permainan tradisional itu permainan yang dilakukan oleh anak zaman dahulu dengan aturan tertentu guna memperoleh kegembiraan. Permainan tradisional dimiliki kandungan nilai dan manfaat yang tersimpan di dalam dan memberikan efek positif bagi siapa saja yang memainkannya. Oke, kalian pasti udah gak asing lagi sama permainan tradisional zaman dahulu. Yang pasti kalian juga pernah mainin. Contohnya aja kelereng, petak umpet, gelasin, hadang, enggrang, banyak lagi dan pastinya seru-seru. Kemudian seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan muncullah sebuah permainan modern di tengah-tengah masyarakat, sehingga permainan modern ini mampu mengubah permainan tradisional yang sudah membudaya dan kemudian tuh menjadi hilang permainan tradisional lama-kelamaan, digantikan oleh contohnya game online. Contoh game online. Kita tadi sudah belajar mengenai sikap kritis menghadapi globalisasi, dan alhamdulillah video yang sudah kalian buat itu semuanya bagus sekali. Applause dulu untuk kalian semuanya videonya. Nah. Applause sendiri. Ya. Jadi ada 5 video tadi, dan terima kasih juga atas tanggapannya di grup WhatsApp. Diskusinya berjalan dengan baik juga. Bisa kalian lanjutkan nanti sore misal waktunya kurang. Oke, jadi salah satu sikap kritis dalam menghadapi globalisasi itu yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi caranya gimana? Membangun akses, kemudian pendidikan itu pemerataannya juga harus kita utamakan. Jadi ada sekolah gratis sekarang itu, alhamdulillah SMA kita juga sekolahnya gratis kan. Terus meningkatkan mutu wajib belajar. Nah, Ibu sekarang ujian di depan kalian kayak gini tuh salah satu cara meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Ya, kalian mengakses teknologi itu juga salah satu cara meningkatkan mutu baik diri kamu maupun pendidikan atau sekolah kita juga. Kemudian memperluas akses pelayanan kesehatan di masyarakat, lalu mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas melalui pelatihan-pelatihan. Nah, bisa kita lakukan atau kita ikuti, itu ada beberapa jenis pelatihan ya. Kalau kamu browsing, itu banyak sekali. Ada webinar remaja, kemudian itu meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan kualitas diri kamu. Ada juga kalau misalnya nanti lulus SMA pengen langsung kerja, nah itu bisa mengikuti program pelatihan mekanik AC. Nah itu cowok. Kalau cewek, nanti pengen Bu di Batur itu kan belum ada perusahaan roti yang fresh, yang kayak Jeko, yang kayak Brito. Nah barangkali mau buat seperti itu setelah lulus atau selama pandemi ini bisa ikut kursusnya. Lalu selanjutnya cara yang kedua menghadapi globalisasi, masalah globalisasi adalah berpegang teguh kepada norma. Norma itu buat apa? Ya buat penyaring. Jadi supaya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan harapan di masyarakat. Norma itu ada agama, norma kesopanan, kesusilaan, hukum, dan adat istiadat. Selanjutnya mewujudkan globalisasi.
dari dua kata. Ada yang tahu nggak globalisasi dari kata apa dan apa? Tahu saya. Apa? Globalisasi sama lokalisasi. Iya, global dan lokal. Jadi globalisasi itu memadukan budaya global dengan budaya lokal yang tujuannya itu ada beragam ya. Bisa untuk kepentingan memasarkan produk, bisa juga untuk melestarikan budaya lokal itu sendiri. Nah, kita lihat fungsinya. Meningkatkan keuntungan, meningkatkan konsumen, memasarkan produk lebih luas, semuanya ke ekonomi ya jatuhnya. Tapi satu yang kita tahu, dengan adanya lokalisasi itu budaya lokal juga tidak akan luntur, jadi malah berpadu dengan budaya global. Nah, ini contohnya. Kenapa di sini contoh yang Ibu tampilkan itu termasuk lokalisasi? Ada kompot, ada nasi uduk. Intan, coba Intan. Kenapa ini globalisasi? Kalau menurut saya yang nasi uduk McD niku tau Bu, itu tuh kan kalau McD itu kan budayanya yang global, di luar kan udah ada, tapi kalau nasi uduk kan cuma ada di Indonesia, jadi itu memperpadukan global sama lokalnya itu Indonesia. Iya, nah selanjutnya menghadapi globalisasi adalah dengan bangga terhadap kebudayaan bangsa Indonesia. Bangga menggunakan bahasa Indonesia, bangga dengan budaya sendiri, dengan produk Indonesia. Tapi sekarang fenomenanya beda loh. Kalau Ibu lihat, kebanyakan anak-anak itu menggunakan produknya luar negeri. Apa aja produk luar negeri? Yang kamu gunakan sekarang apa saja produk luar negeri? Kalau Ibu boleh tahu. Ballpoint. Kemudian berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan. Ya, simpel saja. Kita nonton wayang itu juga bagian dari bangga terhadap budaya bangsa. Lalu, ini gambar apa nak di background? Iya, ini salah satu cara menerapkan. Betul. Menerapkan gaya hidup ramah lingkungan itu dengan apa? Besek ini salah satunya. Terus contoh lainnya bisa kita lihat. Nah, nih. Menanam pohon, kemudian melakukan daur ulang, menghemat energi, mengurangi sampah plastik. Kita lihat beberapa waktu lalu Indonesia itu terkenal di luar negeri karena sampahnya. Sampah Indonesia itu sudah melalang buana sampai ke Cina, sampai ke mana lagi tuh? Sampai ke Thailand. Nah, sampah Indonesia itu ternyata sudah jalan-jalan ke luar negeri. Lalu ada video ini. Loh, kok masih lanjut plastikinya? Pakai ini loh. Ya. Emang apa bedanya kresek ini sama tas itu? Ibu-ibu tuh kalau nggak tahu mbak ya browsing gitu loh ya. Habis jual sawah, bukannya pasang internet, malah beli kulkas 10 pintu. Ini itu bisa didaur ulang, gampang diuraikan dan tahan lama. Nggak kayak hidupmu, susah diuraikan masalahnya ya kan. Jadi kalau sekampung pakai ini, kita nggak akan numpuk sampah. Sekarang coba bayangkan, kalau galon ini cuma sekali pakai, setahun, 5 tahun, 100 tahun, bisa jadi pusat peradaban galon paling kita nanti. Hanya gara-gara orang nggak mau pakai barang yang bisa dipakai ulang, seperti galon. Pinter, galon tadi itu. Gunakan banyak tempat kan. Oke, selanjutnya ada soal. Coba dikerjakan bareng ya. Ada soal di sini. Indonesia, ini soal formatnya UN. Indonesia merupakan salah satu negara yang kerap menjadi tujuan tenaga kerja asing untuk mencari pekerjaan. Masuknya tenaga kerja asing ikut meramaikan persaingan. Upaya tepat pemerintah untuk menghadapi tantangan globalisasi tersebut bagaimana? A. Menutup akses tenaga kerja asing. B. Melakukan pemutusan hubungan kerja tenaga lokal atau PHK. C. Meningkatkan keahlian tenaga lokal melalui pelatihan. D. Menambah lapangan pekerjaan dengan membuat pabrik baru. Dan kelima, meningkatkan upah minimal tenaga kerja asing di setiap daerah. Yang mana yang paling tepat? C.
Ada jawaban lain? C. C, betul. Meningkatkan Kayaknya C. keahlian tenaga lokal. Betul sayang. Jadi kalau menutup akses orang luar negeri tidak boleh ke Indonesia, itu adalah mustahil. Kita aja kerja di luar negeri boleh, masa mereka nggak boleh masuk kan gitu logikanya. Nah ini soal format UTBK. Kok udah ngadep kayak gini Bu, nggak apa-apa, sekalian latihan ya. Jadi saat ini industri Indonesia itu sebatas memanfaatkan teknologi dari luar, dan itu kadang-kadang berdampak negatif. Seharusnya industri iptek berkembang ke arah yang sama. Perkembangan iptek sebaiknya bagaimana? Satu, meminimalisir penggunaan tenaga manusia. Betul? Nah itu salah ya nomor satu. Kedua, meningkatkan pendapatan di masyarakat. Betul tidak? Harapannya itu. Betul. Memperbanyak pembangunan pabrik, diharapkan ya itu. Apakah Enggak itu juga, enggak terlalu Bu. Iya betul. Lalu yang keempat, mengurangi ketergantungan bahan impor. Betul tidak? Betul. 2 dan 4, berarti jawabannya apa? C Bu. C, betul sekali. Jadi format UTBK seperti ini ya. Oke, selanjutnya dapat kita simpulkan bersama yang kita pelajari hari ini. Sikap kritis menghadapi globalisasi atau masalah sosial di era globalisasi apa saja sayang? Coba sebutkan. Lokalisasi Bu. Lokalisasi, terus Memegang teguh norma-norma. Ada norma-norma sosial, mewujudkan lokalisasi, meningkatkan kualitas SDM, Bu. Betul sekali. Terus menumbuhkan sikap cinta budaya bangsa dan gaya hidup ramah lingkungan. betul, gaya hidup ramah lingkungan. Jelas ya. Dan cinta terhadap budaya tanah air. Ibu harap itu hal yang tidak henti-hentinya kamu ingat ya. Walaupun teknologi itu luar biasa di sekitar kita, kita harus bisa menyaring mana berita hoax, mana yang bukan. Kita harus bisa menyaring itu. Dan terima kasih atas partisipasinya di dalam forum diskusi juga, di dalam Google Classroom komennya juga, kemudian video yang telah kalian buat itu semuanya bagus sekali. Mudah-mudahan ke depan tetap produktif ya. Nggak harus video, infografis bisa, artikel bisa, ikut webinar bisa. Amin. Amin. Nah ini sedikit Ibu tambahkan, ternyata teknologi itu tidak melulu hal yang negatif, bisa juga digunakan untuk ya mencari rezeki ya. Mudah-mudahan kalian nanti juga punya pemikiran ke sana, apa yang bisa kita jual secara online. Tuh. Lanjut, itu saja untuk pertemuan hari ini. Untuk minggu depan kita ulangan harian sebelum pergantian akhir semester ya. Kita ulangan harian. Ada pertanyaan untuk hari ini? Belum, Bu. Tidak ada, Bu. Belum, tidak ada. Belum, Bu. Kita menutup pembelajaran dulu dengan Yelia Setlik. Semangat Sabah. Saya. Oke. Oke, itu saja untuk hari ini. Kalau ada salahnya Ibu mohon maaf, dan ada kendala teknisnya Ibu juga mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Kita berdoa dulu ya. Silakan ditutup doanya Mbak Intan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.